bekerja sebagai auditor malam di sebuah hotel terkenal. Saya cukup beruntung bertemu dengan banyak orang menarik. Tampaknya, para penderita insomnia yang keluar dari kamar mereka pada malam hari mencari teman bicara selalu adalah orang-orang yang paling menarik. Selama saya bekerja di sana, saya belajar bahwa setiap orang memiliki cerita untuk diceritakan, dan cerita yang satu ini tidak akan pernah bisa saya lupakan. Ada seorang wanita tua, kemungkinan besar berusia akhir 60-an. Dia adalah seorang perawat yang sudah pensiun dari sebuah lembaga psikiatri di pusat kota. Setiap malam dia berada di hotel. Dia akan datang untuk berbicara dengan saya pada waktu yang sama, pukul 3.25 pagi. Saya selalu bersyukur melihatnya, tidak hanya karena cerita-cerita menakjubkan yang dia bagikan, tetapi juga karena sekitar waktu itu adalah saat di mana saya paling sulit untuk tetap terjaga. Sebagian besar malam, dia akan bercerita tentang anak-anak atau cucu-cucunya. Dan kadang-kadang dia akan berbicara tentang pengalaman kerjanya di masa lalu. Beberapa pasiennya masih berada di lembaga itu, jadi dia diwajibkan oleh hukum untuk meninggalkan rincian identitas. Suatu malam ketika dia datang, dia tampak terganggu oleh sesuatu. Pada titik ini, saya telah berbicara dengannya selama sekitar sebulan. Karena rumahnya banjir dan dia ditempatkan di hotel kami sampai perbaikan bisa dilakukan. Saya bertanya padanya, apa yang salah? Dia ragu, terpaku menatap kejauhan selama beberapa detik. Saya bisa merasakan bahwa dia dihantui oleh apapun yang terjadi padanya hari itu. Akhirnya dia tersadar, lalu berbalik kepada saya dan berkata, "Biarkan saya menceritakan tentang seorang pasien lama saya." Saya menjawab, "Tentu saja," dan kemudian membuatkan kami sepoci kopi segar. Itu adalah kebiasaan kami untuk pindah ke sofa di lobi di mana lebih nyaman. Kami akan tetap terjaga bersama, minum kopi sampai tiba saatnya saya menyiapkan sarapan untuk tamu lainnya. Dan kemudian dia akan kembali ke kamarnya untuk mencoba beristirahat. Ada seorang pria yang dipindahkan ke bangsal saya tak lama setelah saya mulai bekerja di sana. Sebagian besar hari dia sangat sopan dan Anda tidak bisa mengatakan ada yang salah. Kami masing-masing menyesap kopi kami dan dia melanjutkan, "Pria itu meninggal minggu lalu." Saya menyampaikan belasungkawa saya. Lalu dia menambahkan, ketika saya mengatakan, sebagian besar hari, ada kalanya dia akan memiliki ledakan kemarahan yang tidak terkendali. Dia akan berteriak, sambil menendang dan menjerit, mengucapkan frasa-frasa yang tampaknya tidak masuk akal dan kami harus menahannya dan memberikan obat penenang untuk menenangkannya. Dia belum pernah menceritakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Dan saya sangat tertarik, sedikitnya. Lalu dia berkata, "Hari ini, saat saya di toko, saya mendengar suaranya dari belakang saya mengatakan omong kosong biasa. Mobil hitam, pohon ek, jaket kuning." Ketika saya berbalik, saya hanya melihat sekilas dia dari sudut mata saya sebelum dia menghilang. Saya tidak memikirkannya dan melanjutkan berbelanja. Ketika saya selesai dan mulai memuat belanjaan ke mobil saya, seorang pria mengenakan jaket kuning mengendarai Camaro hitam berhenti di samping saya dan bertanya di mana pompa bensin terdekat. Mengingat kata-kata pasien saya yang terdahulu, saya sedikit terkejut, tetapi mengabaikannya sebagai kebetulan. Saya memberi pria itu petunjuk dan dia melanjutkan perjalanannya. Beberapa menit kemudian, saya telah selesai memuat belanjaan ke kendaraan saya dan mulai kembali ke hotel. Lalu lintas sangat buruk sepanjang jalan. Ketika saya merangkak di jalan, saya melihat polisi melewati saya. Tak lama kemudian, truk pemadam kebakaran dan ambulans menyusul.
Ketika saya mendekati sumber kemacetan lalu lintas, saya merasa ngeri. Pria dari sebelumnya tampaknya kehilangan kendali atas kendaraannya dan menabrak pohon. Sebuah pohon ek, tepatnya. Saya ingat tidak benar-benar tahu apa yang harus dipikirkan tentang apa yang dia katakan kepada saya. Saya bergumam, mungkin itu semua hanya kebetulan. Dia tersenyum tipis, merasakan empati saya sebelum akhirnya setuju. Mungkin. Sebelum kami menyadarinya, alarm yang saya pasang untuk diri saya sendiri untuk menyiapkan sarapan telah berbunyi. Dia kemudian mengambil kopinya dan kembali ke kamarnya untuk malam itu. Beberapa hari berlalu, dan dia tampaknya telah menerima kejadian-kejadian yang terjadi sebagai kebetulan dan melanjutkan hidupnya. Itu sampai pada hari Jumat berikutnya. Terakhir kali saya akan berbicara dengannya sebelum minggu kerja saya berakhir. Ketika dia turun, dia memiliki ekspresi ketakutan yang sama di wajahnya. Kami duduk, minum kopi dan mulai bercakap-cakap seperti biasa. Dia cepat-cepat berkata, "Saya sedang di kamar menonton TV pagi ini ketika saya bersumpah mendengar suaranya lagi." Suara itu berteriak dengan nada delusi yang panik seperti yang dia lakukan di bangsal FedEx 6 Cul-de-sac. Saya kemudian melompat dari tempat tidur, mencari seluruh kamar saya dan tidak menemukan apa-apa. Saat saya hendak mematikan TV, saya melihat sekilas pria itu di teras. Saya mulai menuju pintu menuju luar dan sebelum saya sampai ke sana, dia sudah pergi. Pada titik ini saya sama terkejutnya dengan dia, karena saya tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Saat saya makan malam dan menonton berita, saya melihat cerita tentang penembakan di Houston. Itu adalah seorang karyawan FedEx yang mencari balas dendam pada mantan istrinya. Pria ini berhasil mengeksekusi 6 anggota keluarganya dalam pencariannya, tetapi tertangkap sebelum dia dapat menemukan di mana dia berada. Berita itu menunjukkan kendaraan pria itu dikelilingi oleh polisi di lingkungan Cul-de-sac. Saya telah melihat cerita ini sebelumnya malam itu di TV Lobby, karena saya menghabiskan sebagian besar malam menonton berita untuk menghabiskan waktu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya duduk di sana menunggu dia berbicara lagi, dan dia hanya pergi ke kamarnya lebih awal malam itu. Saya khawatir akan kesejahteraannya karena pada titik ini saya melihatnya sebagai sosok ibu bagi saya. Setelah shift saya selesai, saya menghabiskan sebagian besar akhir pekan mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada wanita malang itu. Saya ingat berpikir, apakah dia hanya pikun? Pasti dia hanya mengada-ada. Meskipun berpikir demikian, saya tidak mengenalnya sebagai seseorang yang suka berbohong. Dia selalu begitu tulus saat kami berbicara. Saya menantikan untuk kembali bekerja untuk melihat bagaimana keadaannya. Datang hari Senin, dia tidak turun seperti biasanya. Saya memeriksa daftar tamu kami untuk melihat apakah dia masih terdaftar, dan ternyata memang masih. Mengira dia membutuhkan ruang, dan sangat bisa dimengerti, saya membiarkannya sendiri. Dia tidak turun lagi sampai hari Kamis ketika dia mengalami pertemuan lain dengan pria yang menghantuinya. Kali ini dia tidak memberitahu saya apa yang telah dia lihat atau dengar. Dia hanya mencoba membuat obrolan ringan dan melupakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya khawatir padanya, tetapi saya menghormati keinginannya untuk privasi dan saya melanjutkan obrolan tanpa arti malam itu. Sebelum dia kembali ke kamarnya, saya berkata padanya, "Saya khawatir tentangmu. Kamu tahu, saya selalu di sini jika kamu perlu bicara." Dia berbalik kepada saya dengan senyum setengah dan berkata, "Saya tahu kamu ada di sini, dan terima kasih sudah mendengarkan."
Keesokan harinya ketika saya datang untuk bekerja, petugas meja depan sebelumnya memberitahu saya bahwa tamu di kamar 406 telah check out lebih awal hari itu. Saya terkejut. Saya tidak bisa mengerti mengapa dia pergi tanpa memberitahu saya. Perusahaan asuransinya telah memesan kamarnya untuk 3 minggu lagi. Saya berpikir, kemana dia pergi? Malam itu, ketika saya berjalan di lorong untuk tetap aktif agar tidak tertidur, saya melihat selembar kertas di lantai dekat lift. Saya mengambilnya untuk dibuang ketika saya melihat itu memiliki tulisan tangan wanita itu di atasnya. Sifat acak-acakan dari catatan itu membuat saya percaya bahwa itu ditulis dengan tergesa-gesa. Ini membuat saya khawatir, karena saya mulai takut akan keselamatannya. Catatan itu berbunyi, kuda besi, air jernih, ladang bunga. Saya pikir aneh bahwa dia meluangkan waktu untuk menulis ini, dan apapun arti kata-kata ini menyebabkan cukup banyak kepanikan padanya sehingga dia ingin pergi. Beberapa minggu berlalu dan kejadian aneh yang melibatkan wanita tua itu hampir terlupakan dari pikiran saya. Itu sampai saya pergi jalan-jalan bersama keluarga dengan putri saya ke pusat kota. Dalam perjalanan ke taman kami melewati lembaga mental itu, saya tidak pernah memperhatikan patung kuda yang berada di lobi sebelumnya. Pada saat itu saya mengingat catatan yang saya temukan malam itu. Saya menghabiskan sisa hari mencari sesuatu yang bisa berhubungan dengan kata-kata di catatan itu, tetapi saya tidak menemukan apapun. Keesokan harinya saya mengemudi ke lembaga itu dan melihat-lihat sendiri. Tak lama kemudian saya menemukan kamar kosong dengan lukisan di pintunya. Lukisan ini menggambarkan ladang bunga putih yang indah saat matahari terbenam. Saya bertanya kepada perawat siapa yang pernah menempati kamar ini, dan dia berkata sudah kosong selama beberapa bulan sekarang. Dia mengatakan bahwa orang terakhir yang menempati kamar itu adalah seorang penderita skizofrenia yang meninggal. Sekarang kamar itu digunakan untuk penyimpanan. Saya kemudian bertanya apakah boleh jika saya melihat ke dalam. Dia mengizinkan dan saya masuk. Satu-satunya yang tersisa di ruangan itu adalah beberapa kotak tua berlabel dekorasi dan perabotan yang semuanya ditumpuk dengan rapi di dinding. Saat saya berjalan lebih dekat, saya memperhatikan ada sesuatu yang tergores di panel kayu di belakang salah satu kotak. Dari tampilannya, ukiran ini pasti sudah bertahun-tahun di sana. Tertulis, suatu hari kamu akan menemukan kebenaran. Ini sangat berbeda dari frasa yang biasa saya dengar dari wanita tua itu. Tetapi saya menganggapnya berasal dari pria yang sama yang dia bicarakan. Anehnya, saya merasa pesan ini ditujukan untuk saya. Saya tidak bisa menjelaskannya. Merasa tidak puas dengan apa yang saya temukan dan tidak mendapatkan penutupan atas masalah tersebut, saya kembali ke apartemen saya. Kompleks tempat saya tinggal menghadap ke danau kecil, dan saya sering berjalan-jalan di sana untuk mengumpulkan pikiran saya. Malam itu saya melakukan hal yang sama, dan saya satu-satunya orang di sana. Saat saya melihat ke air jernih, saya menyadari saya berada di tempat yang seharusnya berada untuk kata-kata terakhir dari catatan yang saya temukan. Ini membuat saya merasa tidak nyaman, dan saya memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat itulah saya mendengar suara pria gila itu.